Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berjaga-jaga dalam Kekudusan. Saudara, sadar atau tidak, semua kita, orang percaya, itu punya lawan, yaitu iblis atau setan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 jelas dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis digambarkan sebagai raja hutan, yaitu singa, dan dengan jelas dikatakan mencari orang dengan cara berjalan keliling. Kita harus percaya bahwa kerja iblis itu 24 jam tanpa lelah, tanpa lengah, dan tanpa henti. Maka kita harus selalu berjaga-jaga. Itu berarti selama 24 jam juga kita harus senantiasa ada di wilayah Tuhan, ada di hadiratnya, supaya kita tidak ceroboh dengan apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Itu sama artinya kita harus selalu hidup kudus, hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Menjaga kekudusan memang tidak mudah, tetapi inti kekristenan memang itu. Jangan kita menghindar atau berkata sekarang belum perlu, lalu menundanya. Memang setiap kita punya kelemahan dan kekurangan. Seringkali kelemahan kita membuat kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Tetapi, saudara, kita jangan putus asa. Jangan berhenti. Sebaliknya, kita mesti berjuang terus sampai kita mencapai kehidupan seperti yang Tuhan ingini. Kita harus memiliki tekad yang bulat untuk menjadi umat pilihan yang berkenan kepada Allah. Kita mau terus menghayati bahwa selama 24 jam kita ada di hadirat Allah. Dengan begitu, kita akan terus menjaga hidup kita untuk tidak melakukan apa yang Bapa tidak ingini. Kita mau terus belajar firman, memperbaharui pikiran, supaya kita tidak serupa dengan dunia. Kita harus bisa ambil posisi untuk selalu berada di wilayah Tuhan, di kutub percintaan dengan Tuhan, bukan di kutub hidup dalam percintaan dunia. Ibaratnya, kita memasuki kawasan gerakan 24 jam di hadirat Allah. Dan kita benar-benar memasuki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Gerakan hidup kudus. Untuk itu kita harus ekstrim dan fanatik. Ini ekstrim dan fanatik yang positif ya saudara. Jangan salah mengerti. Walaupun memang tidak kita ucapkan. Ini bukan berarti kita jadi orang aneh dan tidak wajar. Bukan, saudara. Kita tetap hidup wajar seperti manusia lain secara lahiriah. Secara kasat mata, kita berumah tangga, bekerja, mencari nafkah, dan melakukan berbagai kegiatan lain. Tetapi tidak menyalahi etika kekudusan Allah.
Kita harus berketetapan hati untuk benar-benar hidup tak bercacat, tak bercela, hidup dalam kekudusan yang di dalam segala hal kita menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, saudara, untuk berkenan kepada Bapa, kita tidak boleh menunda sampai besok, apalagi lusa. Maka hari ini juga harus kita putuskan. Jangan mudah ikut-ikutan dengan apa yang dikerjakan orang lain. Kita harus berani pisahkan diri dari dunia agar bisa melakukan kehendak Bapa. Ini berat dan dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Apalagi kalau kebiasaan hidup kita masih duniawi, itu sangat tidak mudah. Maka supaya Kristus bisa hidup di dalam diri kita, semangat, gairah Yesus, kekudusan Yesus membara di dalam hidup kita, manusia lama atau kodrat dosa harus terus-menerus kita matikan. Dan kalau kita berani, dan memang harus berani ya, berbeda dengan dunia, Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk memisahkan diri dari dunia, untuk terus belajar supaya tidak serupa dengan dunia ini. Maka kita harus memiliki komitmen dan tekad terlebih dahulu, mau melayani Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah, mau hidup tak bercacat, tak bercela. Kita harus jadikan itu satu-satunya kehidupan kita. Barulah tahap demi tahap kita akan bisa hayati seperti apa kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus melangkah dulu. Kalau tidak, berarti kita hanya berfantasi saja. Doa-doa yang kita ucapkan untuk berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar-benar tak bercacat, tak bercela, hanya fantasi. Sebab dalam kenyataan kita tidak seperti itu. Jangan waktu berdoa kita berkata, Tuhan, aku mau hidup kudus. Tapi kita juga harus peragakan kekudusan itu dalam perjalanan hidup setiap hari. Maka kehidupan yang berbeda akan kita alami tahap demi tahap. Kita harus melangkah. Jangan berpikir hidup suci itu kita tidak mungkin, karena melihat dunia sekitar yang begitu rusak dan melihat diri sendiri yang masih jatuh bangun. Jangan putus asa, saudara. Masing-masing kita memang punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita harus memutuskan untuk tidak menuruti keinginan daging. Sebaliknya, kita hanya mau menuruti kehendak Allah saja. Kiranya melalui kebenaran hari ini kita selalu ingat bahwa kita sedang ada dalam perjalanan menuju surga. Dunia bukan rumah kita. Kita sedang berkemas-kemas menuju rumah Allah Bapa di surga. Jangan sampai kita berkhianat kepada Tuhan karena kita tidak merindukan rumah Bapa dan tidak merindukan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, selalu berjaga-jagalah agar tetap dalam kekudusan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.